Halo semua, selamat datang di kuliah Desain Analisis Algoritma. Ini adalah video terakhir yang membahas contoh algoritma rekursif dan analisisnya. Dan di video ini saya akan bahas permasalahan closest pair of points, yaitu permasalahan di mana kita diberikan titik-titik ya, dan kita diminta mencari dua titik, sepasang titik ya, yang jaraknya paling dekat. Berikut adalah permasalahan closest pair of points ya. Formulasinya seperti apa? Jadi kita diberikan atau inputnya adalah n buah titik berbeda ya, P1, P2, P3 dan seterusnya sampai Pn, di mana Pi itu semua titik-titik ini terletak pada bidang xy. Jadi kita bisa nyatakan Pi sama dengan xi, yi untuk setiap i dari 1 sampai n. Terus kita diminta mencari dua titik Pi, Pj ya, sehingga jarak dari keduanya, yaitu pakai Euclidean distance, itu minimum ya. Jadi cari dua titik berbeda yang jarak mereka itu paling kecil di antara semua pasangan-pasangan lain. Ya, rumus perhitungannya ini constant time, bisa dihitung ya, meskipun terlihat ribet, tapi ini ngitungnya cepat. Nah, algoritma yang standar adalah brute force ya. Jadi kita cukup iterasi semua pasangan yang mungkin. Jadi I dari 1 sampai N dan J dari I plus 1 sampai N. Ya, J-nya dimulai dari I plus 1 sampai N karena kita mau tidak ada titik yang di-compare dengan dirinya sendiri. Dan juga kita pengen setiap pasang itu dihitung sekali aja. Ya, cara looping seperti ini. Dan kalau seandainya distance-nya kalah ya, minimum distance jauh ini kalah, dengan distance point I dan point J yang baru, kita update distance. Nah, ini punya running time theta m kuadrat. Ya, karena kita run over all, menjalankan atas semua kemungkinan n kombinasi dua pasangan. Ya, itu bisa dihitung untuk kurang lebih theta m kuadrat. Kita akan coba bikin algoritma yang menggunakan ide lain. Di sini kita akan coba pakai teknik yang sudah dikenali oleh para ilmuwan komputer ya, untuk membuat algoritma. Teknik yang kita gunakan itu berbasis paradigma divide and conquer. Jadi divide and conquer, kalau teman-teman ingat ya, itu langkah-langkah yang pertama adalah divide. Jadi kita bagi masalah yang besar jadi masalah kecil-kecil ya kan. Terus kita selesaikan masalah yang kecil-kecil itu, dan terakhir kita gabungkan solusinya. Di sini kita punya masalah dengan n titik. Mungkin kita partisi n titik ini jadi dua kelompok ya. Mungkin kita sebut S1 dan S2 gitu kan. Terus S1 yang kiri, S2 yang kanan. Terus kita carilah titik-titik yang pasangan titik yang jaraknya paling dekat di kelompok 1. Terus cari pasangan titik yang jaraknya paling dekat di kelompok 2 gitu kan. Nah, ini kan jadi kandidat untuk solusinya. Nanti kita tinggal pikirkan bagaimana cara menggabungkannya. Mungkin detailnya bisa teman-teman baca sendiri. Idenya seperti itu. Nah, begitu kita sudah mempartisi masalah besar tadi jadi dua masalah yang lebih kecil, ya, kita bisa secara rekursif ya mencari pasangan titik yang paling dekat ya di masing-masing kelompok. Jadi mungkin di kelompok 1 itu adalah P3 dan P4, dan di kelompok 2 adalah P14, P15 gitu kan. Dan misalkan jaraknya di kelompok 1 adalah D1 dan di kelompok 2 itu D2. Nah, kita misalkan D itu adalah yang lebih kecil di antara D1 dan D2. Menurut teman-teman, apakah D adalah jawaban dari masalah closest pair of points untuk n buah titik ini? Coba teman-teman pikirkan sebentar sebelum lanjut ke slide berikutnya. Oke, jawabannya belum tentu ya kan, karena kalau kita bagi n buah titik ini jadi dua kelompok, S1 dan S2, si D1 ini kan baru terdekat pasangan yang terdekat di kelompok 1, D2 pasangan terdekat di kelompok 2. Tapi bisa aja pasangan terdekat itu terjadi ya antara kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi satu titik dari S1, satu titik dari S2, dan mereka membentuk pasangan terdekat. Kebetulan di sini gambarnya saya pilihkan yang memang yang jarak minimal itu adalah yang berada dalam kelompok yang berbeda, titik kedua titiknya. Jadi P9, P11 actually adalah jawabannya ya. Jadi di sini jaraknya 1, yang lain akar 2. Jadi enggak ya, bisa aja ada PI dari S1 dan PJ dari S2, sehingga PI dan PJ membentuk pasangan terdekat ya.
Tapi perhatikan di sini. Jadi kita perlu mencari pasangan titik dari dua kelompok ini. Jadi satu dari kelompok S1, satu lagi dari kelompok S2. Kalau kita brute force pasangannya, kesannya memang lebih cepat ya, lebih murah gitu ya ongkosnya, karena kan kita membaginya itu udah kita nggak melakukan pengecekan di masing-masing kelompok lagi. Kita cukup bandingkan pasangan S1 dan S2 gitu. Tapi ya kalau kita perhatikan S1 ini kan N per 2 titik ya. Dan S2 itu juga N per 2 titik. Tapi kalau kita brute force, jadinya kurang lebih ada N kuadrat per 4 pasangan ya kan. Nah itu jadi theta N kuadrat juga ujung-ujungnya ya kan. Nah jadi nanti kalau kita cek pakai teorema master ya, itu akhirnya kalau merge-nya seperti itu caranya, algoritma kita kompleksitasnya tetap theta N kuadrat ya. Jadi nggak lebih bagus daripada brute force yang ada di slide pertama tadi. Jadi apakah ada cara lain ya yang lebih pintar gitu untuk mengecek pasangan titik yang berada dari kelompok berbeda gitu ya, sehingga menjadi kandidat solusi pasangan terdekat yang diharapkan. Nah, jadi berikut adalah idenya ya. Kan kita tadi udah dapatkan pasangan titik ya di masing-masing kelompok yang jaraknya terdekat. Terus kita misalkan D adalah jarak yang paling kecil di antara mereka. Nah, kita tidak perlu mencari pasangan semuanya nih. Kita nggak perlu mencari pasangan S1 dan S2 untuk menggabungkan solusinya, mengkombinasikan solusinya. Tapi kita cukup cari pasangan titik yang berada pada pink strip ini ya. Ini ada semacam pita warna pink itu di tengah-tengah midline-nya. Sehingga karena kan kita mau cari pasangan titik yang jaraknya kurang dari D ya kan. Kalau udah besar dari D nggak usah dicek. Jadi kandidatnya cukup dicari yang di daerah pink ini. Nah, menurut teman-teman kira-kira lebar strip pink ini berapa ya? Coba teman-teman pikir, stop dan pikirkan sebentar. Oke, lebar strip pink ini adalah 2D ya. Kenapa nggak D? Karena bisa aja titik ya dari kelompok satunya tuh dekat banget sama garis midline ini. Terus bisa aja gitu kan yang titik dari S2-nya itu jaraknya secara horizontal ya, atau pokoknya jaraknya sekitar 0,99 dari D ya. Jadi agak hampir mentok ke kanan. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Jadi kita ambil aja D ke kiri dan D ke kanan. Lebarnya D. Tapi ya kalaupun udah pakai pink strip seperti ini, teman-teman bisa bayangkan ya, nggak ada masalah gitu, nggak ada jaminan bahwa titik-titik di pink strip ini jadi sedikit. Ya ada kemungkinan P2, P3, P1 ini semua pada pink strip. Jadi bisa aja ada ON point, ada ON titik di pink strip kiri, dan ada ON point di pink strip kanan. Jadi kalau kita bandingkan semua pasangan titik di pink strip yang kelompoknya berbeda, itu bisa aja tetap theta ON kuadrat pemasangan, ya kan? Jadi belum ada jaminan bahwa kita bisa melakukan perbandingannya lebih sedikit dari ON kuadrat pasangan. Kira-kira apa solusinya menurut teman-teman sekalian? Oke, berikut adalah idenya ya. Jadi kita eksploitasi terus sifat-sifat masalahnya, sifat-sifat geometris dari masalahnya ya. Jadi untuk setiap titik P di pink strip ya sebelah kiri, kita ambil box gitu ya. Bikin box, bayangkan ada box. Di sini boxnya punya lebarnya D ke kanan ya. Jadi mencakup seluruh pink strip itu ke kanan ya. Terus tingginya 2D. Jadi P ini ya, titik P ini itu punya Y yang sama dengan titik tengah boxnya. Jadi D ke atas, D ke bawah ya. Nah, apa yang menarik? Jadi perhatikan bahwa ya di S2, di kelompok S2
jarak setiap dua titik itu pasti besar sama dengan D. Ya, antara S2 itu jarak setiap dua titik pasti besar sama dengan D. Artinya apa? Artinya ya, box ini kan punya lebar D dan tinggi 2D. Jadi dan tidak ada dua titik di S2 yang jaraknya kurang dari D. Jadi di dalam box ini, kita sebut box ini sparse box ya. Tidak ada karena tidak ada dua titik yang jaraknya kurang dari D, ya, maksimal akan ada 6 titik dari S2 yang belong to atau yang masuk ke dalam box ini. Jadi untuk setiap P, ceritanya itu kita cukup membandingkan dia dengan kurang lebih maksimal 6 buah titik di sebelah kanan. Ya. Jadi bayangkan kita loop atas semua titik-titik di pink strip gitu ya. Masing-masing titik di pink strip itu kita cukup melihat 6 buah titik di S2. Ya, kita bandingkan dengan 6 buah. Yaitu yang dekat-dekat dengan box ini, berada di dalam box ini. Ya. Perhatikan bahwa yang ada di dalam box ini jaraknya, yang di luar box ini jaraknya pasti lebih besar dari D ke P ya. Oke, bagaimana analisisnya secara keseluruhan ya sambil review. Tadi kita membagi masalah dengan n titik menjadi dua masalah dengan masing-masing sekitar n per 2 titik. Jadi kita melakukan conquer-nya itu secara rekursif ke masing-masing kelompok titik ya. Jadi total kita melakukan 2 recursive calls masing-masing dengan input ukuran setengah dari sebelumnya. Kemudian kita mencari pasangan titik ya untuk combine-nya, pasangan titik yang ada di left pink strip dan right pink strip. Itu kalau teman-teman menggunakan teknik yang tepat ya, itu bisa ON ya. Ini detailnya tidak saya bahas, tapi teman-teman untuk setiap titik di dalam pink strip itu harus mencari 6 titik di sebelah kanannya itu dalam waktu konstan. Karena kan titik di pink strip yang kiri itu bisa n buah. Yang di sebelah kanan itu kalau ada kalau kita look up-nya itu masih log n ya itu jadi on log n. Tapi ada cara ya untuk membuatnya jadi on. Ini detailnya teman-teman bisa lihat struktur data dan ininya cara-cara bookkeeping-nya lah. Itu bisa dilihat di buku teks kita CLRS. Kalau teman-teman tertarik itu bisa dibuat on. Bagaimana cara mencari titik dengan cepat di range tertentu. Kemudian recurrence. Jadi recurrence-nya kalau seandainya yang tadi kita bisa buat on, itu rekurensinya jadi Tn sama dengan 2 Tn per 2 tambah On. Dan ini memiliki solusi Tn sama dengan On log n kayak di merge sort. Ya. Cuman ini seperti kan saya tulisnya big O ya. Big On. Kenapa nggak theta? Karena kalau saya pakai theta itu berarti saya yakin base case-nya itu N. Ya. Jadi saya pakai big O karena saya mau kasih batas atas. Dan solusinya juga jadinya dalam big O. Jadi ini adalah improvement dari solusi brute force kita sebelumnya yang memakan waktu n kuadrat. Nah, yang paling krusial di sini sebenarnya di tahap combine ya tadi ya, cara menggabungkan solusinya itu tekniknya ada banyak yang perlu diperhatikan. Perhatikan yang bahwa kita inginkan itu adalah big ON ya. Kalau seandainya combine itu kita pakai ON kuadrat ya, tadi tidak pakai sparse box tadi, ide sparse box tadi, itu bisa jadi ON kuadrat ya karena bisa aja semua titik di sebelah kiri di kelompok S1 tuh berada pada pink strip dan semua titik di sebelah kanan itu berada di pink strip, itu bisa terjadi. Jadi di sini recurrence kita Tn sama dengan 2 Tn per 2 tambah On kuadrat ya. Kalau seandainya combine-nya combine yang malas ya, cuman pakai brute force di semua pink strip, itu bisa On kuadrat ya, dan ini akan memberikan kita waktu Tn sama dengan big On kuadrat. Tapi kalau seandainya ON itu jadi N log N. Ya, ini beda ya. Kemudian yang juga mungkin jadi perhatian teman-teman, kalau seandainya teman-teman untuk mengcombine-nya tuh oke nggak seburuk ON kuadrat, tapi masih ON log N. Jadi pakai mungkin binary search ya untuk mencari titiknya yang di sebelah kanan pink strip. Itu kalau pakai binary search, ini jadi N log N mungkin ya. Jadi Tn sama dengan 2 Tn per 2 tambah ON log N rekurensinya. Dan ini ya, ini running time-nya jadi Tn sama dengan big O n log kuadrat n. Masih belum n log n ya. Tapi masih udah improvement sih dari ON kuadrat. Tapi ini adalah
contoh bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dengan divide and conquer. Oke, materi dari slide di topik ini itu diambil banyak dari slide Bapak Limiwan Stefanus dan juga buku teks CLRS.